Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas materi kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 1. Simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 1. Nah, kira-kira kita hari ini belajar materi apa saja? Jadi, hari ini kita akan belajar pertama, menjawab pertanyaan dari suatu bacaan. Kedua, gerakan keseharian. Ketiga, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Sekarang kita masuk ke materi. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di gambar ini ada Benny yang datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Coba kalian perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Benny dan teman-teman di rumah Udin. Coba kalian perhatikan gambarnya. Ya, betul. Mereka sedang memetik buah jambu. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Benny dan teman-teman memetik buah jambu? Coba kalian perhatikan di gambar ini. Di sini ada yang memanjat pohon, ada yang menggunakan alat, kemudian ada yang memetik buahnya secara langsung. Sekarang coba perhatikan teks bacaan berikut ini. Saya akan membacakan teks tersebut, kemudian adik-adik di rumah tolong simak baik-baik ya. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Setelah kalian mendengarkan teks bacaan yang telah saya bacakan, nah sekarang mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan tersebut. Tapi sebelum itu, perlu kalian ketahui bahwa untuk menjawab suatu pertanyaan, kalian harus benar-benar membaca teks bacaan secara teliti supaya kalian dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Sekarang kita mulai ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh Benny dan teman-teman? Ya, betul. Jadi, Benny dan teman-teman sedang memetik buah jambu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Coba kalian jawab. Ya, jadi yang ikut bermain di rumah Udin ada Benny, ada Edo, ada Siti, dan juga ada Lani. Pertanyaan ketiga, di manakah Benny dan teman-teman memetik buah jambu? Seperti yang telah dibacakan di dalam teks,
bahwa Beni dan teman-teman memetik jambu di rumah Udin. Pertanyaan keempat, bagaimanakah cara Beni dan teman-teman memetik buah jambu? Nah, seperti yang telah dibacakan pada teks bacaan tadi, bahwa Udin memetik buah jambu dengan cara memanjat pohon jambu, sedangkan Beni memetik jambu dengan menggunakan galah. Sementara Lani memetik buah jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar membaca pertanyaan dari teks bacaan yang berjudul Memetik Jambu di Rumah Udin. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar ketika Lani memetik buah jambu. Ternyata gerakan Lani saat memetik buah jambu dapat dijadikan gerakan tari. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar gerakan keseharian. Apa sih gerakan keseharian? Gerakan keseharian adalah gerakan yang sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita belajar macam-macam gerakan. Ada gerakan kepala, ada juga gerakan tangan. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Nah, untuk gambar pertama ini adalah contoh gerakan kepala menoleh ke kanan. Nah, sekarang coba kita praktekkan bersama-sama ya. Gerakan kepala menoleh ke kanan. Ya, sekarang coba perhatikan gambar kedua. Nah, untuk gambar kedua ini adalah gerakan kepala menoleh ke kiri. Kita praktekkan juga ya. Menoleh ke kiri. Nah, sekarang gambar ketiga. Di gambar ketiga ini adalah gerakan mengangkat kepala. Nah, sekarang kita praktekkan juga ya. Mengangkat kepala. Nah, seperti ini. Ya, sekarang gambar keempat. Gambar keempat ini adalah gerakan menundukkan kepala. Nah, sekarang praktekkan lagi ya. Gerakan menundukkan kepala. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita rangkai gerakan kepala yang telah kita tadi praktekkan. Mulai dari gerakan kanan, kiri, mengangkat kepala, dan menundukkan kepala. Coba adik-adik di rumah praktekkan ya. Tadi kita sudah belajar macam-macam gerakan keseharian. Dan ternyata gerakan Lani saat memetik buah jambu itu termasuk gerakan keseharian yang dapat dirangkai menjadi gerakan tarian. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak bahwa ketika Lani memetik jambu, mereka mendapatkan banyak sekali buah jambu. Nah, sekarang coba kita lihat yuk. Ternyata Beni mendapatkan 7 buah jambu, kemudian Udin mendapatkan 7 buah jambu, dan Lani juga mendapatkan 7 buah jambu. Sekarang coba kita hitung bersama-sama ya. Ada berapa sih jumlah keseluruhan jambu yang mereka dapatkan? 7 buah jambu Udin ditambah 7 buah jambu Beni ditambah 7 buah jambu Lani sama dengan 21. Sekarang coba kita ubah penjumlahan ini ke dalam bentuk perkalian. Nah, adik-adik di rumah ada yang tahu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada penjumlahan 7 tambah 7 tambah 7.
Jika diubah menjadi bentuk perkalian, pertama yang kita lakukan yaitu kita hitung jumlah angka yang muncul. Angka yang muncul di sini ada angka 7. Kita hitung ada 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita tulis 3. Setelah itu, kemudian kita kalikan dengan angka yang muncul. Angka yang muncul adalah angka 7. Lalu kita tuliskan angka 7. Jadi, bentuk perkalian dari penjumlahan 7 tambah 7 tambah 7 adalah 3 kali 7. Sekarang coba perhatikan contoh soal berikut ini. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah... Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Caranya yaitu, pertama kita lihat di soal ada 3 tumpuk buku. Jadi kita tulis 3. Lalu masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Berarti kita kalikan dengan 8. Sekarang kita jumlahkan 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi, jumlah buku di atas meja secara keseluruhan adalah 24. Mudah kan anak-anak? Anak-anak, tadi kita sudah belajar menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Tentunya, untuk menjawab pertanyaan dari teks bacaan, kita perlu membaca teks bacaan tersebut secara teliti dan juga dipahami. Dan kita juga sudah belajar macam-macam gerakan keseharian. Ada gerakan kepala dan juga ada gerakan tangan. Serta kita juga belajar memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Di antaranya yaitu mengubah penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Buat anak-anak di rumah tetap semangat ya, dan juga tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.